Halo guys, jumpa lagi dengan channel Mas Dosen. Oke, masih dengan materi terkait dengan rekayasa pondasi. Pada kali ini kita akan membahas untuk seri keempat, yaitu terkait dengan penurunan pondasi. Nah, pada materi kali ini penurunan pondasi yang dimaksud adalah pada pondasi dangkal. Dalam perencanaan pondasi, tentu saja selain daya dukung tanah yang sudah kita bahas di seri sebelumnya, juga harus diperhatikan terkait dengan penurunan pondasinya. Nah, penurunan pondasi ini ada beberapa jenis, yaitu penurunan segera dan juga penurunan jangka panjang. Nah, seperti apa perbedaannya? Nah, kita akan coba bahas satu persatu terkait dengan jenis penurunan dan juga nanti akan kita tampilkan contoh perhitungan penurunan pada pondasi dangkal. Oke, kita lanjutkan. Oke, akan kita mulai paparan kita kali ini dengan terlebih dahulu mengetahui definisi dari penurunan dan juga faktor-faktor penyebabnya. Oke, kita mulai. Jadi, penurunan atau settlement yaitu adalah perubahan volume tanah pada saat terjadi penambahan beban di atas permukaannya yang mengakibatkan gerakan titik tertentu pada suatu konstruksi terhadap titik referensi yang tetap. Nah, ini perubahan volume ini adalah dipicu karena adanya penambahan beban di atas permukaannya. Baik itu akibat berat sendiri dari plat pondasi dan kolom di atasnya maupun beban-beban luar lain akibat beban hidup ataupun beban tambahan lainnya dari struktur. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan yaitu antara lain yang pertama, kegagalan atau keruntuhan geser akibat terlampauinya kapasitas daya dukung tanah. Nah, kita sudah belajar kemarin terkait dengan kapasitas daya dukung tanah. Bagi rekan-rekan yang belum sempat mengikuti seri video dari kapasitas daya dukung tanah, saya sajikan linknya di atas dan di deskripsi di bawah. Jadi apabila kapasitas daya dukung tanahnya sudah terlampaui, maka dia akan terjadi yang namanya keruntuhan geser. Nah, keruntuhan geser ini nanti yang juga akan menyebabkan terjadinya penurunan atau settlement pada pondasi kita. Yang kedua adalah kerusakan atau terjadi defleksi yang besar pada pondasi. Nah, ini kerusakan juga bisa akibat dari pergerakan tanahnya yang memang tidak kuat atau dari plat pondasi kita yang memang terjadi defleksi atau tidak kuat. Kemudian yang ketiga, distorsi geser dari tanah pendukungnya. Terus yang keempat adalah deformasi partikel tanah. Nah, ini antara distorsi geser dan deformasi ini juga sebenarnya hampir sama. Dia partikel-partikel tanah itu yang semula kuat menahan ternyata terjadi deformasi akibat beban-beban pada pondasi yang menumpuk di atas tanah tersebut. Kemudian yang kelima adalah relokasi partikel tanah. Nah, ini kondisi di mana mungkin tanah tersebut belum terpadatkan sehingga jarak antar partikel tanahnya masih longgar. Nah, ini terjadi karena ada pembebanan tambahan di atasnya, maka terjadi perpindahan atau relokasi antar partikel-partikel tanah menjadi lebih padat atau lebih berdekatan. Nah, ini juga nanti menyebabkan adanya penurunan dari pondasi. Kemudian yang terakhir adalah keluarnya air atau udara dari dalam pori. Nah, ini seperti kita tahu bahwasanya tanah itu terdiri atas partikel solid atau tanahnya sendiri, kemudian ada partikel void atau rongga. Nah, rongga ini biasanya diisi oleh partikel udara ataupun air. Nah, ketika partikel udara atau air ini keluar atau terdisipasi akibat adanya beban, maka akan terjadi kompresi sehingga terjadi menimbulkan penurunan dari pondasi kita. Pada umumnya, penurunan tidak seragam itu lebih membahayakan bangunan daripada penurunan total yang terjadi.
Jadi maksudnya apabila terjadi penurunan yang tidak seragam antara pondasi yang satu atau telapak pondasi satu dengan yang lainnya, ini justru akan lebih berbahaya dibandingkan apabila memang terjadi penurunan secara total atau global dari keseluruhan pondasi-pondasi yang ada. Nah, karena ada penurunan tidak seragam, maka akan terjadi perbedaan nantinya, mungkin gaya geser ataupun momen yang terjadi karena memang transfer bebannya yang tidak seragam antara satu pondasi dengan pondasi yang lainnya. Oleh karena itu, penurunan pondasi harus diperhitungkan dengan sangat hati-hati sehingga nantinya tidak mengakibatkan kerusakan pada konstruksi bangunan di atasnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, macam-macam atau jenis-jenis dari penurunan ini bisa kita kelompokkan di sini. Ada 2 jenis sebenarnya, yaitu yang pertama adalah penurunan segera yang kita simbolkan dengan lambang SI, dan juga yang kedua adalah penurunan jangka panjang. Nah, ini biasanya disimbolkan dengan penurunan konsolidasi. Nah, di sini konsolidasi ini terbagi menjadi 2 nantinya, yaitu konsolidasi primer. Dan juga nanti yang kedua adalah konsolidasi sekunder. Konsolidasi primer biasanya terjadi dalam jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan konsolidasi sekunder. Misalkan dalam waktu 6 bulan itu biasanya dinamakan konsolidasi primer. 6 bulan sampai 1 tahun ini dinamakan konsolidasi primer dengan lambangnya adalah SC. Kemudian konsolidasi sekunder adalah konsolidasi yang mengikuti dari konsolidasi primer tadi. Ini jangka waktunya jauh lebih lama. Misalkan 1 sampai 5 tahun atau sampai 10 tahun dan sebagainya. Ini dinamakan konsolidasi sekunder dengan lambangnya adalah SS. Nah, sehingga yang dinamakan penurunan adalah sebenarnya jumlah dari penurunan segera tadi SI ditambahkan dengan penurunan konsolidasi primer plus konsolidasi sekundernya. Nah, ini adalah yang dinamakan penurunan. Jadi ini tadi sudah kita jelaskan bahwa penurunan total adalah jumlah dari ketiga komponen penurunan tersebut yang dinyatakan sebagai persamaan seperti ini. Nah, ini sudah kita jelaskan sehingga apabila kita nantinya menghitung suatu penurunan pondasi, maka kita harus menghitung baik itu penurunan segera dan juga nanti penurunan konsolidasi primer dan konsolidasi sekundernya. Sehingga kita mendapatkan gambaran penurunan total dari pondasi yang kita rancang. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan coba melihat beberapa rumus atau cara perhitungan dari penurunan segera pada pondasi. Nanti juga kita akan melihat penurunan konsolidasi baik primer dan sekunder, namun kita akan bahas terlebih dahulu penurunan segera. Nah, di sini kita disajikan penurunan segera pada pondasi fleksibel. Nah, yang dimaksud fleksibel di sini yaitu terkait dengan perbandingan antara tebal dari cap atau footing pondasi kita dibandingkan dengan lebar jembatan kita itu biasanya jauh atau masih terbilang cukup tipis. Nah, sehingga di sini dinamakan dia adalah fleksibel. Nanti kebalikan dari fleksibel adalah pondasi kaku. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama di sini adalah penurunan segera pada pondasi fleksibel yang terletak di atas lapisan tanah homogen dengan ketebalan yang tak terhingga. Jadi di sini kita mendapatkan parameter di mana pondasi kita adalah fleksibel, terletaknya di atas tanah homogen dengan ketebalan tanah tadi adalah tak terhingga. Sehingga ini hanya satu lapisan tanah saja. Nah, persamaannya bisa kita hitung dengan berdasarkan pada teori elastisitas, yaitu di mana SI atau penurunan segera adalah Q kali B dibagi E dikalikan dalam kurung 1 min mu kuadrat dikalikan IP. Nah,
Ini apa masing-masing keterangannya, yaitu Q adalah tekanan pada dasar pondasi, kemudian B adalah lebar pondasi atau diameter pondasi untuk pondasi berbentuk lingkaran, dan kemudian mu adalah angka Poisson dari tanah kita. E adalah modulus elastisitas dari tanah atau modulus Young-nya. Kemudian IP adalah faktor pengaruh dari pondasi kita. Ini adalah tidak berdimensi. Nah, persamaan di atas didasarkan pada asumsi bahwasanya beban P diletakkan di atas permukaan tanah, padahal dalam praktek di lapangan pondasi selalu diletakkan pada kedalaman tertentu di bawah permukaan tanahnya. Nah, ini yang harus kita pegang dari rumus tadi, asumsi yang kita berikan warna pink ini. Nah, untuk faktor-faktor pengaruh tidak berdimensi dari pondasi tadi, ini kita sajikan dalam bentuk tabel, di mana di sini kita mempunyai parameter bentuk pondasi baik dari lingkaran, bujur sangkar atau persegi panjang, dan kemudian juga parameter panjang dibagi dengan lebar dari pondasinya. Nah, faktor pengaruh ini nanti juga dipengaruhi oleh letak atau posisi dari beban kita tadi. Misalkan di pusat atau di sudut, di tengah sisi terpendek atau tengah sisi terpanjang, dan juga bisa kita menggunakan faktor pengaruh yang rata-rata. Nah, ini tergantung kita nanti akan meninjau posisi dari beban kita yang kita sesuaikan nanti dengan kriteria-kriteria atau parameter yang ada dalam tabel ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, masih di penurunan segera pondasi fleksibel atau lentur. Nah, di sini kita akan melihat atau meninjau terkait dengan penurunan segera akibat beban terbagi rata pada suatu pondasi dengan luasan lingkaran fleksibel di permukaan tanah. Nah, untuk rumusan yang digunakan yaitu masih sama asumsi tadi, jika tanahnya dianggap elastis dengan tebalnya adalah tak terhingga. Nah, maka rumus yang di depan tadi dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, yaitu SI sama dengan Qn dikalikan R dibagi E dikalikan dengan IR. Nah, apa itu masing-masing penjelasannya? SI adalah penurunan segera dalam meter, kemudian Qn adalah tambahan tegangan atau tekanan pondasi netonya. Dalam satuannya kilonewton per meter persegi. Kemudian E adalah modulus elastisitas dari tanah atau modulus Young dari tanah. Satuannya kilonewton per meter persegi. Kemudian IR adalah faktor pengaruh untuk beban lingkaran yang tergantung dari nilai angka Poisson tadi, mu, dan jarak dari pusat bebannya. Nah, faktor pengaruh ini bisa kita lihat dengan menggunakan grafik yang disajikan oleh Terzaghi 1943, yaitu grafik faktor pengaruh untuk penurunan akibat beban terbagi rata berbentuk lingkaran. Nah, ini memang dipengaruhi oleh tadi disampaikan angka Poisson atau mu-nya. Dan juga adalah jari-jari dari lingkaran pondasi kita. Kriteria yang pertama untuk tanah sampai kedalaman tidak terbatas. Kemudian yang kedua ini bila kedalamannya sampai tanah keras adalah sama dengan 5R atau 5 kali jari-jarinya. Dan juga ini untuk bila kondisi tanah kerasnya cukup dangkal, yaitu sekitar 2/3 dari jari-jarinya. Ini ada 3 grafik yang disediakan oleh Terzaghi. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang kedua adalah penurunan segera pada pondasi 4 persegi panjang fleksibel atau lentur. Nah, persamaan tadi bila digunakan untuk pondasi dengan luasan 4 persegi panjang fleksibel dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Yaitu SI sama dengan Qn dikalikan B dibagi E dikalikan 1 min mu kuadrat dikalikan IP. Yaitu dengan keterangan SI tadi penurunan segera dalam meter, Qn adalah tambahan tegangan atau tekanan pondasi netonya,
dalam satuan kilonewton per meter persegi. E adalah modulus elastisitas tanah atau modulus Young, satuannya kilonewton per meter persegi. Mu adalah angka Poisson, kemudian IP adalah faktor pengaruh untuk beban 4 persegi, di mana tergantung dari perbandingan antara L dibagi B. Nah, ini nantinya kita bisa menggunakan faktor pengaruh tadi dengan melihat pada grafik yang disediakan oleh Terzaghi 1943. Nah, di sini harus kita masukkan adalah faktor pengaruh atau perbandingan antara panjang dibagi dari lebar pondasinya. Nah, nanti kita potongkan dengan suatu grafik yang dibuat oleh Terzaghi sehingga kita dapatkan faktor pengaruhnya. Nah, sebagai catatan, penurunan untuk lokasi selain di sudut luasan persegi 4 ini dapat dihitung dengan membagi-bagi luasan dalam bentuk segi 4 yang lebih kecil. Jadi, ini adalah untuk persegi panjang di titik sudutnya. Misalkan kita mempunyai pondasi dengan beban titik di tengah, maka kita bisa membagi pondasi ini dengan misalkan 4 persegi panjang yang jauh lebih kecil, sehingga nanti penurunan ini tentu saja akan terletak di sudut dari masing-masing bidang segi 4 atau bujur sangkar atau persegi panjang yang kita bagi menjadi lebih kecil tadi. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua di sini untuk penurunan segera pada pondasi fleksibel yang terletak di atas lapisan tanah homogen namun dengan ketebalannya yang terbatas. Kalau yang pertama tadi adalah ketebalan yang tidak terbatas. Nah, di sini kita juga mempunyai rumus untuk penurunan segera pada pondasi fleksibel ketebalan tanah terbatas. Nah, ini disajikan atau disampaikan oleh Steinbrenner tahun 1934. Beliau mengusulkan persamaan untuk penurunan pondasi berbentuk dengan beban luasan untuk berbentuk 4 persegi panjang yang terletak pada lapisan tanah H setebal H. Dan di bawah H ini tentu saja nantinya ada lapisan tanah yang keras. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Jadi SI sama dengan QN dibagi E dikalikan IP kalikan B. Nah, yang membedakan di sini, faktor pengaruh IP tadi ini menggunakan persamaan sebagai berikut. IP sama dengan 1 min mu kuadrat dikalikan F1 ditambah 1 min mu dikurangi 2 mu kuadrat dikalikan F2. Nah, di sini untuk mendapatkan kita nanti nilai-nilai yang perlu kita masukkan yaitu F1, F2, maka di sini kita harus mencari perbandingan antara ketebalan tanah tadi dibandingkan dengan lebar pondasi kita dan juga satu lagi parameter adalah panjang pondasi dibagi dengan lebar pondasinya. Nah, nantinya bila dua parameter itu sudah dapat diketahui, kita tinggal menarik garis dan kemudian dipotongkan pada kurva yang disajikan oleh Steinbrenner. Nah, untuk F1 ini ditunjukkan dengan garis yang tebal ini, yang tidak putus-putus. Sedangkan untuk F2 ini ditunjukkan oleh garis yang putus-putus ini. Nah, ini bisa digunakan nantinya untuk mencari faktor pengaruh IP tadi. Untuk penurunan segera pada sembarang titik A pada luasan beban berbentuk segi 4 persegi panjang dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Ini adalah rumus lain juga bisa digunakan kalau memang dia penurunan segera pada sembarang titik, di mana SI sama dengan QN dibagi E dikalikan suatu faktor pengaruh yang satu, IP1 dikalikan lebar pondasi 1 ditambah IP2 dikalikan B2 ditambah IP3 kalikan B3 ditambah IP4 kalikan B4. Nah, ini untuk mensiasati bagaimana caranya seperti yang tadi di persegi itu dibagi menjadi kotak atau persegi-persegi panjang atau
bidang persegi yang lebih kecil. Oke, kita lanjutkan. Kemudian berikutnya adalah penurunan segera pada fondasi 4 persegi panjang pada lapisan tanah elastis dan fondasi tidak terletak di permukaan tanah. Jadi kalau tadi adalah asumsi kita di permukaan tanah, nah kalau di sini adalah sudah ada faktor koreksi nantinya dari kedalaman fondasi kita tadi. Nah, oke. Jadi apa yang akan atau faktor apa yang akan kita gunakan? Jadi di sini oleh Fogg and Bowles tahun 1977 menyampaikan suatu nilai koreksi untuk penurunan segera pada fondasi dengan kedalaman tertentu. Nah, nilai koreksi ini merupakan fungsi dari kedalaman dibagi lebar, kemudian panjang dibagi lebar, dan angka Poisson. Nah, ini tadi L dan B adalah dimensi fondasi, yaitu panjang dan lebar. Df adalah kedalaman fondasi, dan mu adalah angka Poisson dari tanah. Oke, rumus yang diajukan oleh Fogg and Bowles adalah SI aksen. Ini berarti yang sudah dikoreksi adalah sama dengan suatu faktor koreksi alfa dikalikan dengan penurunan segera SI. Nah, di sini Fogg and Bowles menyajikan suatu grafik faktor koreksi untuk kedalaman. Nah, dengan lambang tadi adalah alfa. Ini dipengaruhi oleh suatu panjang dibandingkan lebar dari pondasinya dan juga suatu angka Poissonnya. Nah, ketika kita sudah tahu dan juga sini adalah kedalaman dibagi lebar pondasinya. Nah, dengan tiga parameter ini diketahui, maka kita bisa mendapatkan suatu nilai faktor koreksi kedalaman dari penurunan, yaitu alfa ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk berikutnya, yang ketiga adalah penurunan segera rata-rata untuk beban terbagi rata fleksibel berbentuk 4 persegi panjang dan lingkaran. Nah, ini bisa kita lihat untuk persamaan beban terbagi rata dalam pondasi 4 persegi panjang dan lingkaran dengan suatu modulus elastisitas E yang bervariasi dan angka Poisson atau mu sama dengan 0,5. Ini diajukan oleh Janbu dan kawan-kawan tahun 1956 dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu SI sama dengan mu1 kalikan mu0 dikalikan Qn kalikan B dibagi E. Catatan dari Janbu adalah ini dapat digunakan untuk angka Poisson mu sama dengan 0,5. Nah, di mana di sini dengan keterangannya SI adalah penurunan segera rata-rata, Qn tambahan tegangan netonya, kemudian B adalah lebar atau diameter dari beban terbagi meratanya. Kemudian mu0 adalah faktor koreksi untuk kedalaman pondasi yang dimaksud. Kemudian mu1 adalah faktor koreksi untuk kedalaman lapisan tanah dengan tebal terbatas H. Dan E adalah modulus elastisitas tanah atau modulus Young. Nah, faktor koreksi tadi mu0 dan mu1 disajikan oleh Janbu dan kawan-kawan dengan menggunakan grafik sebagai berikut. Jadi yang harus kita catat adalah ini hanya dapat digunakan untuk angka Poisson dari tanah mu sama dengan 0,5. Sehingga misalkan kita punya persegi atau 4 persegi panjang atau bujur sangkar, kita bisa menggunakan dan lingkaran kita bisa menggunakan grafik ini. Nah, ini adalah grafik yang bisa kita gunakan. Nah, di sini sudah disajikan perbedaannya, nanti bisa menggunakan antara bujur sangkar dan lingkaran. Nah, ini sudah disajikan oleh Janbu dan kawan-kawan. Nah, catatan yang lain karena ini tadi untuk kondisi tebal terbatas. Nah, apabila kita mempunyai beberapa lapisan tanah yang berbeda dengan nilai mu-nya 0,5 tadi, nah kita bisa juga menggunakan tabel ini, tapi kita dengan asumsi bahwasanya
tanah tadi per lapisan kita tinjau penurunannya adalah lapis setiap lapis. Nah, bila kita meninjau lapis tanah di atasnya, maka lapisan bawahnya dianggap adalah lapisan tanah keras dan kaku. Nah, bila kita meninjau tanah di bawahnya, maka lapisan di atasnya dianggapnya adalah kaku, sehingga kita tinjaunya adalah lapisan per lapisan, sehingga nanti total dari penurunannya bisa kita jumlahkan. Nah, ini untuk pendekatan bila memang tanahnya adalah berbentuk lapisan. Sedangkan rumus di sini adalah untuk satu lapis terbatas H. Oke, kita lanjutkan. Bagaimanakah penurunan segera untuk jenis pondasinya yang kaku? Nah, pondasi kaku ini biasanya adalah jika perbandingan antara tebal dari cap atau footing dibandingkan lebar pondasinya jauh lebih besar dari 1, atau biasanya dia berbentuk pondasinya ini adalah pondasi yang monolit kaku seperti pondasi apung. Nah, seperti itu. Nah, di sini bahwasannya untuk penurunan segera pondasi kaku yang terletak di permukaan tanah itu sekitar 7% lebih kecil dari penurunan rata-rata pondasi fleksibel dengan dimensi yang sama. Nah, ini sebuah penelitian yang dilakukan oleh Schleicher tahun 1926. Nah, sehingga besarnya penurunan segera dari pondasi kaku ini jika dibandingkan dengan pondasi fleksibel perlu dikalikan suatu faktor 0,93, atau kita bisa lihat dengan persamaan di bawah ini, di mana penurunan segera untuk pondasi kaku itu nilainya sekitar 0,93 dari penurunan segera rata-rata untuk pondasi fleksibel. Dan untuk penurunan segera rata-rata dari pondasi fleksibel itu biasanya angkanya mendekati 0,85 dari penurunan segera pondasi di pusat yang fleksibel. Sehingga bila kita kalikan 0,93 kali 0,85, maka untuk penurunan segera pondasi kaku itu sekitar 0,8 kali dari penurunan segera pondasi di pusat bebannya tadi yang fleksibel. Nah, atau kita bisa juga menggunakan faktor pengaruh dengan tabel seperti berikut ini. Yang dibutuhkan tadi adalah cuma parameternya bentuk, kemudian panjang dibagi lebar dari pondasinya, maka kita bisa mengetahui faktor pengaruh untuk pondasi kaku kita. Nah, ini bisa digunakan untuk rumus seperti penjelasan yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya selain dengan menggunakan rumus-rumus yang disajikan tadi, kita juga bisa mempergunakan data-data parameter tanah hasil pengujian lapangan. Nah, ini bagaimana cara menghitung penurunan segera pada suatu tanah pasir, di mana kita akan mendasarkan pada hasil pengujian lapangan. Nah, yang pertama yaitu perkiraan penurunan segera dengan beban uji plat. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya di pengujian plat. Nah, di sana akan didapatkan dari pengujian plat tadi adalah nilai beban VS penurunan. Nah, sehingga nanti bisa kita gunakan dari hasil uji beban plat ini untuk juga menghitung atau meramalkan dari penurunan pondasi yang aktual. Nah, ini rumusnya disajikan oleh Terzaghi-Peck tahun 1967 dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini nanti pengaruhnya adalah terkait dengan intensitas beban Q dan lebar pondasinya B. Di mana di sini perkiraan penurunan segera dengan plat tadi adalah SB besar sama dengan dalam kurung 2B dibagi B besar ditambah B kecil dikuadratkan dikalikan dengan SB kecil. Di mana keterangannya di sini SB ini adalah penurunan pondasi aktual kita yang akan kita lihat atau kita prediksikan. Kemudian SB kecil adalah penurunan pada pengujian plat yang kita dapatkan dari lapangan. Kemudian B adalah lebar plat pengujian,
Sedangkan B besar adalah lebar pondasi aktual kita yang akan nantinya kita bangun. Oke, kita lanjutkan. Untuk berikutnya, nomor 2 adalah perkiraan penurunan segera dengan menggunakan hasil uji SPT atau Standard Penetration Test. Nah, ini juga untuk kondisi tanah pasir ya. Jadi saya jelaskan kembali bahwasanya penurunan segera ini biasanya adalah terjadi di jenis tanahnya pasir. Sedangkan untuk penurunan yang jangka panjang atau konsolidasi biasanya terjadi di tanah lempung atau tanah kohesif. Nah, di sini Meyerhof memberikan rumusan di mana penurunan segera SI adalah sama dengan 4Q dibagi N. Ini untuk lebar pondasinya kurang dari 1,2 meter. Sedangkan untuk lebar pondasinya B lebih besar 1,2 meter, kita menggunakan rumus SI sama dengan 6Q dibagi N dikalikan dalam kurung B dibagi B plus 1 dikuadratkan. Selain Meyerhof juga ini disajikan oleh Bowles tahun 77. Dia juga memberikan rumusan untuk penurunan segera menggunakan NSPT yaitu SI sama dengan 2,5Q dibagi N. Ini untuk lebar pondasi B kurang dari 1,2 meter. Sedangkan untuk lebar pondasi lebih dari 1,2 meter dihitung dengan SI sama dengan 4Q dibagi N dikalikan dalam kurung B dibagi B plus 1 dikuadratkan. Nah, sebagai catatan, SI di sini adalah penurunan segera dalam inci, di mana 1 inci adalah 2,54 cm, kemudian Q adalah intensitas beban yang diterapkan. Ini dalam satuannya adalah kip per feet kuadrat, kemudian N adalah jumlah pukulan pada pengujian SPT, B adalah lebar pondasi dalam feet. Nah, ini memang ada perbedaan antara Meyerhof dan Bowles. Ini mungkin karena adanya perbedaan parameter pada saat pengujian. Nah, ini silahkan bisa dipakai rentang nilainya antara 2,5 sampai 4 atau 4 sampai 6 yang disajikan oleh dua ahli tersebut. Oke, kita lanjutkan. Juga Meyerhof kembali mengupdate dari penelitiannya untuk penurunan pondasi dangkal berdasarkan data lapangan yang disajikan oleh Schultz dan Sherif tahun 73, maka Meyerhof 74 memberikan rumusan baru lagi, yaitu penurunan segera SI sama dengan Q dikalikan akar B dibagi 2N. Ini untuk kondisi tanah pasir dan kerikil. Sedangkan untuk kondisi pasir berlanau, rumus yang digunakan adalah SI sama dengan Q dikalikan akar B dibagi N. Nah, ini juga bisa kita gunakan dengan pertimbangan atau pendekatan dari Meyerhof. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, kita akan menghitung penurunan segera dengan menggunakan hasil uji penetrasi kerucut statis atau sondir. Nah, ini bisa juga kita memperkirakan penurunan segera dari pondasi. Diajukan oleh De Beer dan Martin tahun 57, yaitu mengusulkan suatu persamaan angka kompresi C yang dikaitkan dengan persamaan Buisman, yaitu sebagai berikut. C sama dengan 1,5 kali QC dibagi P0 aksen, di mana C adalah angka pemampatan atau kompresibilitas, QC adalah tahanan kerucut statis atau sondir, dan P0 aksen adalah tekanan overburden efektif tanahnya. Nah, nantinya satuan QC dan P0 aksen ini harus sama sebagai catatannya. Kemudian nantinya nilai C disubstitusikan ke dalam suatu persamaan Terzaghi untuk penurunan pada lapisan tanah yang ditinjau, yaitu SI sama dengan H dibagi C dikalikan ln P0 aksen ditambahkan delta P dibagi P0 aksen. Nah, ini yang bisa kita gunakan bila kita menggunakan data parameter dari hasil sondir atau CPT.
Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah penurunan jangka panjang atau konsolidasi. Nah, ini konsolidasi biasanya terjadi adalah di tanah kohesif atau tanah lempung. Nah, konsolidasi tadi dibagi menjadi konsolidasi primer dan juga nanti konsolidasi sekunder. Nah, untuk rumusan penurunan konsolidasi primer atau SC, nah ini dibagi menjadi dua, yaitu di mana kondisi tanah lempung terkonsolidasi normal atau normally consolidated soil. Rumusannya adalah SC sama dengan CC. CC ini adalah koefisien konsolidasi dikalikan H0 dibagi 1 plus E0 dikalikan log P aksen 0 ditambah delta P dibagi P aksen 0. Nah, H0 ini adalah kedalaman tanah mula-mula, E0 ini adalah angka pori dari tanah mula-mula. P0 aksen tadi adalah tekanan overburden efektif dan delta P adalah tekanan tambahan akibat beban fondasi kita. Untuk tanah lempung terkonsolidasi berlebih atau over consolidated soil, kita bisa menggunakan rumus di bawah ini, tergantung dari kondisinya, yaitu yang pertama jika nilai P0 aksen ditambah delta P itu masih lebih kecil atau sama dengan dari nilai PC aksennya, nah maka kita gunakan rumus ini, SC sama dengan CR dikalikan H0 dibagi 1 plus E0 dikalikan log P0 aksen ditambah delta P dibagi P0 aksen. Sedangkan untuk kondisi kedua, di mana nilai PC aksennya lebih besar dari P0 aksen, namun lebih kecil dari P0 aksen ditambah delta P, maka kita gunakan persamaan berikut. Di mana SC sama dengan CR dikalikan H0 dibagi 1 plus E0 dikalikan log PC aksen dibagi P0 aksen ditambah CC dikalikan H0 dibagi 1 plus E0 kalikan log ditambah P aksen 0 ditambah delta P dibagi PC aksen. Nah, sehingga yang bawah ini sebenarnya adalah dia penjumlahan dari yang tidak terkonsolidasi ditambahkan yang terkonsolidasi kondisi pertama ini, sehingga ini jauh lebih besar. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah penurunan masih di konsolidasi primer atau SC. Ini sebenarnya perhitungannya ada dua dalam menghitung tambahan tegangan efektif setelah beban bekerja. Yaitu yang cara pertama, yaitu adalah cara dengan dirata-rata menggunakan suatu distribusi tegangan vertikal seperti yang terlihat atau tersaji pada ilustrasi gambar di samping ini. Nah, yang harus kita lakukan apa? Yang pertama adalah hitung tegangan overburden efektif rata-ratanya pada lapisan lempung. Nah, kemudian hitung tambahan tegangan akibat beban yang bekerja pada puncak, tengah, dan dasar lapisan lempung. Nah, nantinya nilai tambahan ini dapat dirata-ratakan atau diestimasi dengan cara Simpson, yaitu delta P sama dengan 1/6 dikalikan delta PA ditambah 4 kali delta PT ditambah delta PB. Di mana delta PA adalah tambahan tegangan pada bagian atas lapisan, PT adalah bagian tengah lapisan, dan PB adalah bagian bawah lapisan. Nah, nanti selanjutnya gunakan P0 aksen dan delta P dari hitungan tadi untuk menghitung besarnya penurunan konsolidasi primer yang terjadi sesuai dengan kondisi tanahnya. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke rumus yang saya sajikan di depan tadi. Oke, selanjutnya bila menggunakan cara kedua, ini bisa kita lihat ilustrasi di samping, dia sebenarnya kita menghitung lapisan pada tiap-tiap lapisannya. Jadi tambahan tegangan pada tiap-tiap lapisannya. Sehingga nanti akan kita jumlahkan nilai penurunannya baik di lapisan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi caranya adalah
lapisan lempung tadi dibagi menjadi N lapisan misalkan. Nah, nantinya yang kedua, hitung tegangan overburden efektif P0 aksen pada setiap tengah-tengah dari lapisan tadi. Jadi P0 tadi adalah lapisan tegangan efektif rata-rata pada lapisan yang ditinjau. Selanjutnya, hitung tambahan tegangan di tiap lapis-lapisan delta P tadi akibat beban yang bekerja. 4. Hitung besarnya penurunan konsolidasi primer yang terjadi pada masing-masing lapisan sesuai dengan kondisi tanahnya. Langkah terakhir, hitung besarnya penurunan konsolidasi total pada seluruh lapisan tanah dengan cara dijumlahkan. Di SC adalah penjumlahan total dari jumlah lapisan yang tadi, misalkan SC1, SC2, SC3, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah penurunan untuk konsolidasi sekunder atau SS. Nah, perhitungan untuk penurunan akibat konsolidasi sekunder ini bisa dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. SS sama dengan H kali C alfa dibagi 1 plus EP dikalikan log T2 per T1. Atau SS sama dengan C kali alfa E dikalikan H log T2 per T1, di mana H adalah tebal benda uji atau tebal lapisan lempung kita, kemudian EP adalah angka pori saat akhir konsolidasi primer, karena ini tadi konsolidasi sekunder terjadi setelah konsolidasi primer berakhir. Kemudian T2 adalah T1 ditambah delta T, di mana T1 adalah saat waktu setelah konsolidasi primer berhenti. Nah, rumus ini bisa kita gunakan. Oke, kita akan coba memberikan pemahaman. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami atau memperdalam pemahaman kita terkait dengan rumusan-rumusan penurunan atau settlement pada pondasi yang dijelaskan sebelumnya, di sini kita akan belajar dengan contoh soal. Yaitu di mana di sini suatu pondasi berbentuk 4 persegi berukuran 2 kali 2 meter dengan beban di atasnya 150 kN per meter persegi terletak pada lapisan tanah seperti pada gambar di bawah ini. Soalnya adalah hitung besarnya penurunan total yang terjadi di bawah pusat dari pondasinya. Jadi di sini kita punya pondasi persegi, lebarnya tadi 2 meter, sisinya juga 2 meter. Kemudian dia ada menumpu di 2 lapisan tanah, yaitu pasir dan lempung. Di bawahnya adalah pasir yang sangat padat sekali. Nah, pondasi ini punya kedalaman minus 1 meter, sedangkan tanah pasir di bawah dari dasar pondasi kedalamannya 3 meter, dengan parameter pasir ini adalah sudut gesek dalam andrinnya 25 derajat, kemudian berat volume tanah basahnya 18 kN per meter kubik, angka Poisson 0,3, modulus elastisitasnya 40.000 kN per meter persegi. Kemudian tanah lempung ini mempunyai parameter konsolidasi kohesi andrinnya 40 kN per meter persegi, karena di sini ada muka air tanah di ketinggian kedalaman minus 4 meter, maka dia gamma saturatednya adalah 20 kN per meter kubik. Kemudian nilai kadar airnya adalah 30%, spesifik gravitinya 2,7, angka Poissonnya 0,5, modulus elastisitasnya 20.000 kN per meter persegi. Dan kemudian ini adalah perubahan volume 0,0001 meter persegi per kilonewton. Koefisien konsolidasinya adalah 0,6. Kemudian koefisien konsolidasi CR-nya adalah 0,02. PC aksennya adalah 125 kN per meter persegi dan konsolidasi
dari sekundernya adalah 0,10 meter kuadrat per tahun. Oke, coba kita lihat. Kita coba hitung penurunan segera, karena di sana ada tanah pasir yang di bawah pondasi 3 meter tadi. Jadi di sini asumsinya pasir sangat padat yang terletak di bagian bawah -10 tadi itu dianggapnya tidak mengalami penurunan yang berarti. Sehingga tekanan pondasi neto kalau boleh kita hitung, Qn sama dengan Q dikurangi dF kali gamma B. Tadi Q adalah 150 dikurangi tekanan overburden awal yaitu 2 kali 18. Sehingga hasilnya 114 kN per meter persegi. Nah, untuk menghitung penurunan segera di pusat pondasi, kita akan pakai persamaan Steinbrenner tahun 1934 tadi yang kita sajikan di depan. Penurunan segera pada lapisan pasir ini perlu kita hitung dulu parameter untuk bisa memakai diagram dari Steinbrenner tadi, yaitu L1 dibagi B1 yaitu sama dengan 1. Kemudian H, ketebalan pasir tadi dibagi B1, karena kita tadi coba bagi menjadi pias-pias lebih kecil, karena rumus dari Steinbrenner ini adalah penurunan yang berlaku di sudut dari pondasi. Sehingga di sini kita akan menggunakan pias-pias dari pondasi tadi kita bagi menjadi 4 persegi yang lebih kecil dengan sisinya 1 meter 1 meter, sehingga H dibagi B1 sama dengan 3 dibagi 1 sama dengan adalah 3. Nah, rumus tadi untuk mencari faktor pengaruh dari pondasi menurut Steinbrenner adalah rumusnya ini. Yang kita perlu dapatkan nantinya adalah rumus F1 dan F2. Nah, ini kita masukkan angka mu karena diketahui sehingga rumusannya menjadi 0,91 F1 ditambah 0,53 F2. Nah, dengan menggunakan diagram Steinbrenner tadi, kita bisa mencari nilai F1, F2 untuk nilai L per B-nya 1 dan H per B-nya adalah 3. Kita peroleh F1 sama dengan 0,36 dan F2 adalah 0,05. Sehingga faktor pengaruh tadi bisa kita masukkan ke dalam persamaan ini, nilai-nilai F1, F2 didapatkan faktor pengaruhnya adalah 0,35. Sehingga kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang disajikan tadi, SI sama dengan Qn dibagi E kalikan I faktor pengaruh dari pondasi dikalikan lebarnya, maka ini lebarnya kita kembalikan lagi menjadi 2 meter sehingga nilainya 114 dibagi 40.000 kalikan 0,35 kalikan 2 menjadi 0,02 meter. Oke, ini ketemu untuk penurunan segera pada tanah pasirnya. Di tanah lempung juga ada sebenarnya penurunan segera, akan tetapi biasanya adalah minor, tapi tidak apa-apa akan kita coba hitung karena lapisannya cukup tebal, yaitu di mana H2 sama dengan 9 meter dengan tadi angka Poissonnya 0,5 dan E-nya adalah 20.000 kN per meter persegi. Sama, ini akan kita hitung perbandingan L per B-nya sama dengan 1, H per B-nya juga kita hitung 9 dibagi 1 sama dengan 9. Kita masukkan angka Poisson tadi dalam rumus IP ini didapatkan nilainya adalah 0,75 F1. Nah, ini nilai yang di belakang F2 ini adalah 0. Oke, dengan menggunakan diagram yang sama, kita bisa mendapatkan nilai F1, F2 diperoleh F1 sama dengan 0,48. Karena F2 tidak digunakan, maka kita masukkan langsung ke faktor pengaruh tadi, 0,75 kali F1, didapatkan nilainya 0,36. Oke, coba kita masukkan di dalam rumusan ini, sehingga penurunan segera SI dengan rumusan yang ada kita dapatkan 0,004 meter. Nah, ingat ini tadi asumsi kita 9 meter ini adalah total dari dasar pondasi sampai dengan tanah kerasnya. Kita anggap sebagai lempung. Nah, kita harus mengurangi tebal bagian
dasar pondasi sampai lempung tadi, yaitu berupa lapisan pasir. Ini coba kita hitung kalau kita anggap sebagai lempung, dia penurunannya berapa. Nah ini sehingga H1-nya menjadi 3 meter di bawah dari dasar pondasi tadi. Sehingga L1 dibagi B1 adalah 1, kemudian H dibagi B adalah 3. Kita dapatkan dengan cara diagram yang sama, F1 sama dengan 0,36, kita masukkan dalam rumus faktor pengaruh tadi, didapatkan nilai 0,27. Sehingga kita masukkan ke persamaan, didapatkan nilainya 0,003 meter. Nah, sehingga penurunan segera pada lapisan lempung yang sebenarnya tinggal kita kurangkan dari yang asumsi awal setebal 9 meter tadi, 0,004 dikurangi 0,003 yang kita hitung barusan. Didapatkan nilainya 0,001 meter. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk penurunan segera. Berikutnya kita akan menghitung penurunan konsolidasi. Nah, konsolidasi ini terjadi hanya pada lapisan lempungnya. Nah, di sini kita perlu menghitung tekanan overburden efektif awal di tengah-tengah lapisan lempung. Nah, tadi kita masukkan P0 aksen sama dengan 4 dikalikan 18 ditambah 3 dikalikan ini gamma saturated dari lempung tadi dikurangi 10. Ini 10 adalah gamma air, didapatkan nilainya 102 kN per meter persegi. Nah, ini sama prinsipnya tadi, karena rumusnya adalah kita menggunakan di sudut-sudut dari suatu bidang pondasi persegi, maka pondasi tadi kita bagi menjadi 4 bagian sama besar yang lebih kecil. Sehingga kita bisa menghitung tambahan tekanan akibat beban pondasi di pusat lapisan lempung ini dengan menggunakan distribusi tegangan akibat beban terbagi rata berbentuk 4 persegi. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin mau melihat cara perhitungannya, bisa klik link video di atas, video saya sebelumnya terkait mekanika tanah, distribusi tegangan dalam tanah. Atau nanti bisa klik link deskripsi di bawah. Nah, sehingga ketika luas pondasi sudah dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka dimensi dari masing-masingnya seperti tadi, L1 per B1 tadi adalah 1 dibagi 1, nah ini nilainya adalah 1. Kemudian untuk B1 dibagi Z, atau L1 dibagi Z, maka nilainya adalah 1 dibagi kedalaman tadi adalah 3 plus 3. Ini 3 di tengah bagian atas, ini bagian bawahnya. Tebal tadi adalah 6 meter, sama dengan nilainya 0,167. Nah, ini tadi disampaikan Z adalah jarak dari dasar pondasi sampai dengan tengah-tengah lapisan lempung. Nah, dengan menggunakan diagram US Navy 1977 terkait dengan distribusi tegangan akibat beban terbagi rata berbentuk 4 persegi yang saya sampaikan linknya tadi di atas, ini bisa diperoleh faktor IP sama dengan 0,015. Sehingga kita bisa hitung nilai dari penambahan tegangan yang terjadi. Yaitu karena tadi kita bagi bias menjadi kecil, nah ini kita kalikan 4 kalikan IP kalikan Q. Nah ini 4 sama kalikan 0,015 kalikan 114 sama dengan 6,84 kN per meter persegi. Nah, tadi diketahui dari parameter tanah lempung, PC aksennya adalah 125 kN per meter persegi. Ini nilainya lebih besar dari tekanan overburden efektif P0 aksennya yaitu 102 kN per meter persegi. Maka tanah ini termasuk ke dalam jenis lempung over consolidated atau OC soil. Sehingga kita gunakan rumus yang ini. Kita masukkan tadi parameter-parameter yang ada sehingga kita dapatkan bahwasanya penurunan konsolidasi primernya adalah 0,0042. Nah ini sehingga total penurunan di bawah pusat pondasi apabila kita masukkan, kita akan mendapatkan nilainya adalah S total sama dengan penurunan segera dari pasir ditambah penurunan segera dari lempung ditambah penurunan konsolidasi primernya. Jadi 0,002 ditambah 0,001 ditambah
0,0042 sehingga penurunan totalnya adalah 0,0072 meter atau 7,2 mm. Nah, ini kira-kira bayangan atau penjelasan dari penggunaan rumus tadi dikaitkan dengan soal atau contoh soal yang kita sajikan. Oke, mungkin demikian penjelasan kita kali ini terkait dengan materi penurunan pada pondasi. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya sehingga kalian akan mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video menarik lainnya dari Mas Dosen. Stay safe, stay smart, and stay update. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian, jaga jarak, pakai masker, dan selalu olahraga agar kita selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. See you guys.